Sekarang kita mau berkhotbah, dan malam ini khotbah akan berjudul Diperanakan Pula. Diperanakan pula. Ini kalimat keluar dari mulut Yesus di dalam Yohanes pasal ketiga, pada waktu Nikodemus malam-malam datang mencari dia. Siapakah Nikodemus? Seorang pemimpin agama, seorang guru Israel, seorang ahli Taurat, seorang sudah menghafal seluruh perjanjian baru dan menjadi guru mengajar hukum Taurat. Siapakah Nikodemus? Seorang profesor yang besar, seorang cendekiawan, seorang akademik yang tinggi, seorang menjadi contoh bagi seluruh rakyat. Tetapi orang ini mengetahui apa yang dia ada, Yesus ada. Namun apa yang Yesus ada, dia tidak ada. Dia beragama, dia beragama. Dia bertorat, dia bertorat. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin. Tetapi mengapa sesuatu yang ada di dalam diri Yesus Kristus, dia tidak ada? Sehingga Yesus melakukan mujizat, Yesus menyatakan tanda ilahi, Yesus menyatakan kuasa surga. Sehingga dia sangat terharu, dia sangat tertarik, dan dia pergi malam-malam mencari Yesus Kristus. Setelah dia ketuk pintu dan dia tanya kepada Yesus Kristus, "Ya Guru, kami tahu jikalau Allah tidak menyertai engkau, engkau tidak mungkin melakukan mujizat-mujizat itu. Kami tahu
ya guru. Dia sendiri seorang guru, tapi memanggil Yesus guru. Dia menyadari Yesus jauh lebih daripada dia. Ini gurunya guru. Saya ingin mendapatkan rahasia. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang tidak ada pada saya. Tolong kasih tahu saya, siapakah engkau? Yesus menjawab dengan terus terang, tidak segan-segan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak diperanakan oleh Roh Kudus, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Oh, satu halilintar yang memukul, yang mengkagetkan Nikodemus. Dia kira dia telah memuji Yesus, akan mendapatkan imbalan. Yesus akan menyambut dia dengan baik. Tapi Yesus dengan begitu keras, begitu tegas mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak diperanakan oleh Roh Kudus, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Diperanakan pula, dilahirkan lagi. Saya sudah tua, mungkinkah saya dilahirkan kembali lagi? Seorang sudah tua mungkin kembali ke dalam rahim ibunya dan keluar lagi satu kali daripada rahim seorang ibu. Yesus Kristus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan oleh air dan Roh Kudus, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin melihat dan tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus lebih menjadi takut. Apa artinya dilahirkan pula? Apa artinya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Ini ajaran yang belum pernah diketahui. Saya telah menerima kitab suci, menerima Taurat, menerima cerita perjanjian lama, tapi tidak pernah menerima sesuatu ajaran diperanakan pula oleh Roh Kudus. Lalu Yesus Kristus menjawab, yang dilahir oleh daging adalah daging, yang dilahirkan oleh Roh adalah roh. Maksudnya di dunia cuma dua macam manusia. Satu macam manusia kelahiran melalui papa menikah dengan mama, atau hubungan seks seorang pria dengan seorang wanita, akhirnya membuahi wanita itu lalu menjadi seorang anak yang dilahirkan. Itu adalah kelahiran daging. Tetapi ada satu macam manusia, selain dilahirkan oleh ibunya, dia dilahirkan oleh roh dari atas, roh Tuhan Allah, sehingga dia menjadi milik surga. Dia menjadi orang di dalam kerajaan surga. Dan orang semacam inilah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, saya tidak tanya engkau sudah dibaptiskan di gereja mana. Saya tidak tanya engkau sudah menjadi orang Kristen berapa lama. Tapi saya mau tanya, sudahkah engkau dilahir kembali oleh Roh Kudus? Lalu engkau menanya, apa itu dilahirkan oleh Roh Kudus? Yesus Kristus berkata, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Jangan heran, angin bertiup menurut kemauan sendiri. Engkau tidak tahu dia dari mana dan kemana. Orang dilahirkan Roh Kudus demikian juga. Saudara-saudara, apa arti sesungguhnya daripada kelahiran Roh Kudus? Yesus Kristus berkata, ada semacam hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan, lain sama hidup yang kita terima dari kandungan ibu kita. Hidup jasmani yang berdaging dan darah ini hanya berapa puluh tahun saja. Kita satu kali hidup lahir, kita satu kali hidup mati. Kita pernah dilahirkan dari rahim ibu. Pada satu hari kita menghembuskan napas terakhir dan kita masuk ke dalam kuburan. Hidup berapa puluh tahun ini adalah hidup yang fana, hidup yang sementara. Berapa panjang umurmu, engkau akhirnya masuk peti. Berapa kaya engkau,
tidak bisa bawa uangmu pergi. Berapa tinggi pangkatmu, engkau tidak bisa bawa pangkatmu pergi. Berapa hebat, berapa mulia, berapa banyak kenikmatan, semua akan ditinggalkan. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup hanya seperti ini saja. Tuhan mau kita menjadi orang yang mempunyai hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan Allah yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah artinya percaya kepada Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus supaya menjadi orang kaya, itu ajaran yang dangkal. Percaya Yesus Kristus supaya sukses segala sesuatu, itu ajaran tidak mengerti kitab suci. Alkitab berkata kepada kita percaya Yesus Kristus karena kita mempunyai pengharapan di dalam kekekalan. Kita bukan mengharapkan dunia ini. Dunia ini semuanya hanya sementara, semua hanya kosong. Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci, kosong ya kosong, semua akhirnya menjadi kosong. Tetapi ada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang dijanjikan Allah adalah hidup yang kekal. Demikian dalam 1 Yohanes pasal 2, because the promise of God is eternal life. Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal, hidup untuk selama-lamanya, hidup rohani, dan hidup ini perlu kelahiran baru. Apakah artinya kelahiran baru? Kelahiran baru, sekarang saya memberi definisi, saudara dengar dengan baik-baik. Kelahiran yang baru adalah Roh Kudus memberikan hidup kekal dari Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan kepada mereka yang percaya, bertobat, dan kembali kepada Tuhan dengan jujur dan ikhlas. The Holy Spirit give the new life through Jesus Christ, who died for us on the cross and who overcome the power of death and resurrected from the dead. The life given to people who believe in Jesus Christ, repent, and truly honest follow Jesus Christ. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat, engkau sungguh-sungguh meninggalkan dosa, jika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan jujur, bertobat, dan beriman kepada Yesus Kristus, maka Kristus yang mati dan bangkit, melalui hidup kebangkitan itu, Roh Kudus mencurahkan hidup itu kepada engkau. Itu namanya diperanakan pula. Saudara-saudara, Roh Kudus memberikan hidup kepada seseorang dengan cara bagaimana? Roh Kudus bukan datang supaya engkau gemetar. Roh Kudus bukan datang supaya engkau berteriak-teriak atau kejang-kejang. Tidak ada ajaran itu di Alkitab. Tidak pernah seseorang dipenuhi Roh Kudus lalu jatuh, terpelanting, lalu kejang-kejang, lalu gemetar-gemetar. Di mana ayatnya? Tidak ada satu ayat Alkitab. Engkau jangan ditipu oleh orang yang mengajar tidak bertanggung jawab. Kembali kepada kitab suci. Bagaimana Roh Kudus memperanakan seseorang? Malam ini engkau dengar dengan jelas, dan engkau memikirkan baik-baik, dan bandingkan kitab suci. Lalu engkau tidak lagi menjadi orang Kristen yang sembarangan ditipu oleh orang lain. Roh Kudus memperanakan orang melalui firman. Itu sebab Alkitab mengatakan orang yang dilahirkan Roh Kudus adalah orang yang dilahirkan oleh firman. Orang yang dilahirkan Roh Kudus atau orang yang dilahirkan oleh Injil. Orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus, orang yang dilahirkan oleh Allah Bapa. Orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus atau orang yang dilahir dari atas. Jadi ini 4 hal: dilahir dari firman, dilahir dari Injil, dilahir dari Allah, dilahir dari atas. Ini keempat istilah yang dipakai dalam kitab suci. To be born by the word of God, to be born in the gospel of Jesus Christ,
To be born by God the Father. To be born from above. This is called to be born by the Holy Spirit. Orang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah kelahiran dari atas, bukan kelahiran di dalam bumi ini. Orang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah mendengarkan firman, menerima akan doktrin ajaran Allah, ajaran keselamatan, ajaran pengampunan, ajaran anugerah, ajaran Kristus. Semua sesuai dengan kitab suci. Dan itu semua adalah firman, 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 firman. Jikalau saya hamba Tuhan bukan mengkhotbahkan firman, jangan dengar saya. Amin. Saudara datang ke gereja bukan dengar cerita manusia. Saudara datang ke gereja bukan melihat orang yang hebat. Saudara datang ke gereja karena mau dengar firman Tuhan. Firman yang hidup untuk menghidupkan rohani kita. Firman yang suci untuk membersihkan hidup kita. Firman yang benar membawa kami kembali kepada kebenaran. Firman yang kekal memberikan pengharapan yang abadi. Hanya firman yang dipakai Roh Kudus. Dan di dalam firman pasti ada hal yang paling penting. Apakah hal yang paling penting di dalam firman Tuhan? Yaitu doktrin tentang Yesus Kristus dan dia mati, bangkit dari kayu salib, mengalahkan kematian. Firman Tuhan berfokus kepada kematian Kristus. Firman Tuhan bertitik pusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus berkata, orang Yahudi mencari mujizat. Sama sekarang banyak orang cuma tahunya kesembuhan, mujizat. Tetapi setelah kesembuhan selesai, tidak mau Yesus Kristus yang disalibkan, tidak mau mengikuti Yesus pikul salib. Ini seperti orang Yahudi, maunya mujizat. Paulus berkata, orang Yunani maunya bijaksana. Mereka mau akal budi, akademik, pengertian yang indah-indah, tetapi tidak mau menerima Yesus Kristus. Paulus berkata, orang Yahudi mencari mujizat, orang Yunani mencari bijaksana, tetapi kami mengabarkan Kristus dan ia tersalib. Inilah puncak, ini fokus, ini titik pusat daripada firman. Orang yang membaca kitab suci tapi tidak mengenal Yesus Kristus yang tersalib, percuma membaca kitab suci. Orang yang dengar firman tidak mengerti kematian Yesus Kristus, dia sia-sia mengerti firman. Karena firman Tuhan adalah tentang Kristus. Dan iman datang daripada pendengaran. Pendengaran datang daripada firman tentang Yesus Kristus. Dan bicarakan Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya. Barang siapa mengenal Yesus, dia mengenal Tuhan Allah. Barang siapa tidak mengenal Yesus, dia tidak pernah mengenal Tuhan Allah. Yang ada Kristus, ada Allah. Yang tidak ada Kristus, tidak ada Allah. Allah yang sejati adalah Allah yang mengirim anak yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang mengenal Yesus, lalu datang kepada Allah melalui anak yang tunggalnya. Saudara-saudara, mengenal engkau Allah yang esa dan benar, dan mengenal Kristus Yesus yang kau utus, inilah hidup yang kekal. Yesus berdoa kepada Allah Bapa di dalam pasal ke-17 Yohanes. Di dalam ayat ketiga dia berkata, to know you the true only God, and to know Jesus Christ whom you sent, this is eternal life. Apakah hidup yang kekal? Hidup yang kekal yang mengenal Allah yang esa, Allah yang sejati, dan mengenal Yesus Kristus yang kirim Allah ke dalam dunia. Pengenalan di dalam iman ini, dua hal ini mengakibatkan hidup yang kekal. Pengenalan di dalam dua hal ini mengakibatkan engkau dapat hidup kekal yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius
pasal 2 ayat 5, hanya satu Allah. Karena Allah itu Esa adanya, dan Esa pula pengantara. Hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus yang sendiri menjadi manusia. Allah yang sejati, Allah yang Esa, itu tujuan iman kita. Tapi hanya percaya kepada Allah yang Esa cukup tidak. Tidak, karena kita tidak layak datang kepada Dia. Kita tidak layak diterima oleh Tuhan Allah. Kita orang najis, kita orang berdosa, kita harus binasa. Kita harus dihukum, kita harus masuk neraka. Siapakah boleh bertemu dengan Allah yang suci? Siapakah boleh berdiri di hadapan Tuhan? Allah yang suci dengan mata seperti pedang yang bermata dua. Allah yang suci dengan cahaya lebih keras daripada matahari tidak mau melihat engkau, tidak mau melihat saya. Karena kita adalah orang yang begitu najis, fasik. Kita ada orang begitu rusak, begitu jahat, begitu kotor. Kita tidak layak berdiri hadapan Tuhan. Tapi Allah menembusi matanya melalui jasa Yesus Kristus, melihat engkau dan saya. Kita diterima. Kita diterima bukan karena kita baik. Kita diterima bukan karena jasa kita. Kita diterima karena Allah melihat di atas muka Yesus Kristus. Kristus yang berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Lalu dia berkata lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, bagaimanakah Allah boleh mengampuni dosa engkau dan saya? Melalui doa Kristus. Di antara Allah dan manusia tidak ada nabi yang bisa membereskan dosa kita. Di antara Allah dan manusia tidak ada rasul yang bisa menyelesaikan kejahatan kita. Di antara Allah yang suci dan kita yang begitu najis, hanya satu pengantara yang membereskan segala dosa kita, yaitu Kristus yang sendiri adalah Allah dan sendiri adalah manusia. Jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, Dia tidak sanggup menjadi pengantara. Jikalau Yesus Kristus adalah manusia tetapi bukan Allah, Dia juga tidak sanggup menjadi pengantara. Kalau Dia mau menjadi pengantara, satu-satunya kemungkinan Dia sendiri adalah Allah dan Dia sendiri adalah manusia. Ini rahasia keselamatan. Ini rahasia pengantara. Dan ini tercantum dalam kitab suci. Allah jelma menjadi manusia. Firman sendiri menjadi daging. Anak Allah bersalut dengan tubuh dan berdaging darah seperti manusia, supaya Dia boleh mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Jika Yesus tidak mempunyai tubuh, tak mungkin Dia mati. Jika Yesus tidak mati, tak mungkin mengganti dosa. Karena upah dosa adalah maut. Itu sebab Kristus harus melalui kematian sungguh-sungguh mengganti kita, baru bisa menyelesaikan hukuman dosa terhadap manusia. Yesus adalah manusia sehingga Dia harus mati. Yesus adalah manusia, baru Dia bisa mati. Tetapi bukan itu cukup. Karena Yesus hanya mati dan tidak bangkit, paling banyak Dia orang yang paling besar, paling agung, paling penuh cinta kasih, tapi Dia tidak mempunyai kuasa menyelamatkan. Jika Yesus adalah manusia bukan Allah, Dia tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya. Yesus adalah manusia sekaligus Allah. Maka setelah mati bagi kita, Dia bangkit pula dengan kuasa ilahi yang tidak terbatas. Dia mempunyai kekuatan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia bukan datang kepada pengantara, Dia sekaligus datang kepada Allah yang tidak ada hingga,
yang mempunyai kuasa tidak terbatas. Sehingga dengan kuasa kebangkitan, Yesus menyelamatkan kita. Tetapi siapakah yang dapat memberikan perkenalan yang sejati kepada Yesus, kepada manusia yang begitu bodoh, yang begitu jahat, yang begitu jauh dari Tuhan? Kecuali Roh Kudus. Itu sebab Alkitab berkata, tanpa gerakan Roh Kudus tidak ada seorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Saudara mau disembuhkan? Sesudah disembuhkan pergi kemana? Saudara mau diampuni dosa? Setelah diampuni dosa kemana? Saudara mau diselamatkan? Setelah diselamatkan, engkau milik siapa? Biar orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mendapatkan pengampunan, sudah diselamatkan berkata, Tuhan, aku milikmu. Engkau yang menyelamatkan aku, juga ada yang memiliki aku. Engkau yang menyembuhkan aku, juga ada Tuhan yang mempunyai kuasa atas hidupku. Pimpinlah aku, beritahu kepadaku bagaimana aku harus hidup. Mulai hari ini saya melayani Engkau Tuhan. Selain Engkau saya tidak ada Tuhan yang lain. Uang bukan Tuhanku, bos bukan Tuhanku, siapapun bukan Tuhanku. Engkau juru selamatku, Engkau Tuhanku. Pada waktu Roh Kudus menggerakkan engkau menjadi Yesus, my Lord, my God, my Master. Saat itu hidup baru berada di dalam dirimu. Roh Kudus menggerakkan engkau melalui firman. Firman mengandung perkataan Yesus Kristus. Perkataan Kristus tentang kematian kebangkitan dia. Dan setelah dia mengalahkan kuasa dosa, dia menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Dan Yesus Kristus masuk ke dalam hatimu. Hidup yang baru berada di dalam dirimu. Engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus. Dan engkau digerakkan Roh Kudus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya masuk ke dalam cara Roh Kudus memperanakan kita. Semua stepnya bagaimana? Urutannya bagaimana? Pertama, Roh Kudus memakai firman mencerahkan otakmu. Jangan kira otak tidak penting. Roh Kudus memimpin kita, mengingatkan kita kembali semua perkataan yang dikatakan Yesus kepada kita. Demikian Yohanes pasal ke-14, pasal ke-16. The Spirit will come, the Spirit of truth will cause you to think about what I have spoken to you. Roh akan datang mengingatkan engkau kembali apa yang pernah aku ajarkan kepada engkau. Berarti Roh Kudus menghidupkan kembali fungsi otak. Roh Kudus memberikan penjelihan daripada pikiran logika kita. Saya kira ingat kembali firman Tuhan. Itu sebab sering baca kitab suci, sering ingat firman Tuhan, sering hafal ayat-ayat. Sehingga pada saat-saat tertentu Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan ingatan kembali. Firman itu menjadi hidup sekali lagi di dalam pikiran. Ini pertama, Roh Kudus mencerahkan otak manusia melalui firman yang dimengerti. Engkau mendengar firman harus mengerti. Engkau setelah mengerti firman Tuhan, engkau harus selalu memikir, merenungkan kembali. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja melalui firman yang kau dengar, kau ingat, yang kau ngerti, bekerja di dalam hatimu. Sesudah mencerahkan pikiranmu, memberikan pengertian kepadamu. Hal kedua, Roh Kudus membangkitkan cintamu kepada firman. Setelah intelek terbuka, setelah ingatan digugah, setelah logika sudah diberikan pencerahan, maka Roh Kudus memberikan cinta kasih di hatimu untuk menginginkan, merindukan, menyayangi firman Tuhan. Saudara-saudara, menyayangi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, ini adalah langkah kedua dari Roh Kudus bekerja di hati orang Kristen.
to eliminate, to enlighten your reasoning power. And then the second step, to create the love of the word of God in your heart. Kita mulai mencintai firman Tuhan. Kita beremosi, kita merindukan, kita mencintai, kita menginginkan firman Tuhan. Mengapa beribu-ribu orang berada di sini hari ini? Karena engkau ingin mengerti firman Tuhan. Mengapa engkau dari jauh-jauh ikut kebaktian di sini? Karena engkau mencintai firman Tuhan. Padahal di dalam kebaktian Kabin tidak ada doa kesembuhan, tidak ada pelaksanaan mujizat, tapi memberitakan firman, baik melalui kesaksian atau melalui khotbah, hanya firman. Dan Tuhan telah membangkitkan cinta kasih kepada firman di dalam hidup kita masing-masing. Dengan demikian ini langkah kedua, Tuhan memberikan pelunakan di dalam hatimu, cinta kasih di dalam hidupmu. Engkau merindu, engkau mencintai firman Tuhan. Sesudah terjadi langkah kedua, langkah ketiga, Roh Kudus menggerakkan kemauanmu untuk takluk kepada firman Tuhan. Engkau sudah mengerti, engkau mengasihi. Engkau sudah mengasihi, engkau tunduk kepada firman Tuhan. Engkau bukan datang mengerti, hanya cari tahu saja. Engkau datang mengerti untuk mau tunduk kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, teori-teori manusia banyak sekali, tapi tidak perlu engkau tundukkan dirimu kepada teori-teori, baik dari Karl Marx, dari Lenin, daripada Mao Zedong, daripada orang komunis, atau dari semua politikus-politikus di seluruh dunia. Teori-teori manusia itu hanya berlapisan di akademis saja. Tetapi firman Tuhan adalah firman yang bersifat kekekalan, yang mempunyai kuasa lebih besar dari apapun. Itu sebab kita baca kitab suci boleh berlutut, kita menghafal kitab suci, kita berdoa, kita mengkhotbahkan firman, kita mengajak orang bertobat. Karena apa? Firman Tuhan menuntun manusia takluk kepada Tuhan. To submit yourself, to surrender yourself before the word of God. Saudara-saudara, kita mengerti firman, tak cukup. Kita mencintai firman, tak cukup. Kita takluk kepada firman, kita kembali kepada Tuhan. Dan setelah tiga hal ini dilakukan oleh Tuhan, maka Roh Kudus menjadikan hatimu dirubah. Tadi hatimu adalah hati yang sudah membatu, hati yang keras, hati yang melawan, hati yang tidak mau Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, aku telah membuang hati batumu, dan aku memberikan hati daging ke dalam engkau. Di sini satu pertukaran, sesuatu perubahan yang besar. Yang kolot, yang kaku, yang mati, sekarang menjadi lembut, menjadi takluk, menjadi hidup kembali. Saudara-saudara sekalian, orang yang mencintai firman Tuhan, orang menerima Kristus, dia akan menjadi orang yang mempunyai hidup yang baru. Hidup yang baru berlainan dengan kematian tadi. Karena kematian tadi tidak bisa bereaksi kepada Tuhan. Tetapi setelah engkau mendapatkan hidup yang baru, engkau sekarang terbuka untuk Tuhan. Engkau suka mendengar firman Tuhan. Orang yang sudah diperanakan pula senang dengar khotbah. Orang belum diperanakan pula benci ikut kebaktian. Kalau dia ikut kebaktian, dia hanya main-main, dia hanya lihat cewek-cewek, dan dia bukan mau berbakti kepada Tuhan. Orang yang sudah diperankan pula hatinya terpikat oleh firman, hatinya tertarik oleh firman, dan dia selalu menengadah ke surga. Dia selalu menanti firman Tuhan yang boleh mengkoreksi dia, memimpin dia, memperbarui dia, menyegarkan dia, dan memberikan pengharapan yang baru kepada dia. Oh saudara-saudara, biarlah hidup baru ini terjadi pada engkau malam ini, karena engkau perlu diperanakan pula. Barang siapa datang kepada Tuhan, biar dia menerima pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang
untuk memuliakan Kristus. Jangan percaya orang-orang yang berkhotbah tentang Roh Kudus tapi terus membanggakan diri. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sejati bukan ingin menonjolkan diri. Hamba Tuhan yang sejati bukan ingin membanggakan diri. Hamba Tuhan yang sejati adalah memuliakan Kristus. Biar setiap pendengar melihat bukan manusianya, tapi Kristus yang dimuliakan di dalam kebaktian. Amin. Saudara-saudara, jikalau di dalam satu kebaktian Kristus tidak mendapatkan kemuliaan, kebaktian itu sia-sia adanya. Jikalau di dalam satu kesaksian Kristus tidak dimuliakan, kesaksian itu sia-sia adanya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semenjak umur 17 saya melayani Tuhan. Saya penuh perasaan takut kepada Tuhan. Saya takut kalau Tuhan tidak pakai saya. Saya takut kalau Tuhan tidak ada tempat di atas taktanya. Takut kalau kebaktian Tuhan tidak nyatakan kemuliaan. Itu sebab bagaimanapun sakit, bagaimanapun susah, saya harus memaksa diri memuliakan Tuhan. Di dalam kebaktian bagaimanapun, hanya satu tujuan, Kristus dimuliakan. To God be the glory, and the glory to God in Christ, and Holy Spirit come to glorify Christ. Yesus berkata, ya Bapa, muliakanlah anakmu supaya dia memuliakan engkau. Dan Yesus berkata, Roh Kudus akan datang, dia akan memuliakan aku. Roh Kudus memuliakan Kristus, Kristus memuliakan Bapa. Karena ini Allah Tritunggal, Allah yang mulia, bukan mau menyatakan kehebatan diri. Allah Bapa menurunkan anak yang tunggal ke dalam dunia sampai lahir di palungan. Dia dihina, diejek, difitnah, diumpat, disalah mengerti. Yesus ditindas, Yesus dianiaya, Yesus dipukuli, Yesus dibaku di atas kayu salib. Dia begitu remeh, begitu hina, begitu tersiksa. Karena Allah adalah Allah yang rendah hati. Tapi di dalam kelemahan penghinaan Yesus Kristus, dia telah memuliakan Tuhan Allah. Demikian Allah Anak memuliakan Allah Bapa, maka Allah Roh Kudus juga memuliakan Anak Allah. Roh Kudus datang memuliakan Kristus. Sudah kita melihat kemuliaan Kristus, dan di dalam Kristus kita melihat kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada seseorang. Roh kalau sudah datang, sudah memperandakan seseorang, dengan sendirinya orang itu bukan lagi memuliakan diri. Orang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh roh yang mau memuliakan Tuhan. Orang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh kesucian. Orang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh roh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh kesucian. Yang kudus dan benar. Itu sebab gampang sekali engkau menilai orang ini ada Roh Kudus atau tidak. Jikalau hidupnya suci, yang beritakan itu firman, ini orang sungguh-sungguh ada Roh Kudus. Jikalau dia bukan memuliakan diri, bukan mencerita pengalaman pribadi, mencerita bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, ini orang ada Roh Kudus. To glorify God, to preach about the word, and to live holiness. Saudara-saudara, ini semua adalah bukti seseorang diperandakan oleh Roh Kudus. Orang diperandakan Roh Kudus memancarkan hidup. Dia sukacita. Dan dia mempunyai buah Roh Kudus. Mempunyai perdamaian, mempunyai cinta kasih, mempunyai sukacita, mempunyai panjang sabar, mempunyai toleransi. Dan dia tahan nafsu. 9 macam rasa dari buah Roh Kudus yang hanya satu buah 9 rasa. Itu semua diutarakan dalam hidupnya. Orang diperandakan Roh Kudus, dia akan berjalan mengikut Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh Kudus. Dan orang yang mempunyai Roh Kudus, dia memuliakan Kristus. Orang dipenuhi Roh Kudus,
dia berani mengabar Injil. Orang dipenuhi Roh Kudus, dia mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa yang tersesat. Saudara-saudara, ini semua di dalam kitab suci. Ini tidak bisa dipalsukan. Ini tidak boleh diselewengkan. Ini tidak boleh diganti oleh ajaran-ajaran manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya harap orang Kristen di Kalimantan Barat menjadi orang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang suka baca kitab suci, menjadi orang Kristen yang taat kepada Roh Kudus, menjadi orang Kristen yang menyatakan hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, segera saya selesai khotbah ini dan saya mau tanya kepada saudara, sudahkah engkau menjadi orang Kristen yang sejati? Apakah engkau menjadi orang Kristen tanpa Kristus? Apakah engkau menjadi orang masuk gereja tapi tidak bisa masuk kerajaan Allah? Apakah engkau menjadi orang dengar khotbah tapi tidak mengerti Yesus Kristus yang tersalib? Jika engkau menerima firman Tuhan dan tidak mengetahui fokus firman Tuhan dari Kristus yang tersalib, mati, kubur dan bangkit, engkau belum mengenal Tuhan. Jika engkau tidak mengenal Yesus Kristus, engkau belum mengenal Tuhan Allah. Tetapi bagaimana bisa mengenal Yesus? Bagaimana bisa mendapatkan hidup dari Tuhan? Engkau menerima pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus datang memberikan hidup yang baru melalui firman, bekerja di hatimu, menaklukkan pikiranmu, membangkitkan cinta kasihmu, dan mentundukkan kemauanmu sampai engkau berkata, Jesus my Lord, Yesus adalah Tuhanku. Dan hidup yang baru mulai bekerja di dalam hatimu. Hidup yang baru itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang baru itu adalah hidup yang melaksanakan buah Roh Kudus. Hidup yang baru itu adalah hidup yang suci dan benar. Hidup yang baru itu adalah hidup yang memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam ini mempunyai tempat yang baik di dalam hati kita masing-masing. Kiranya kita semua menyerahkan diri dengan jujur dan ikhlas kepada Tuhan dan berkata, Allah Bapa yang mengirim anaknya ke dunia, biar aku sungguh-sungguh diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya Allah Bapa dan Allah Anak yang telah mengirim Roh Kudus ke dalam dunia, beri kepada aku pengalaman diperanakan pula oleh Roh Kudus. Dan biar aku menjadi orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berbuah Roh Kudus, hidup suci, hidup benar, dan hidup berbuah untuk memuliakan Tuhan. Maukah engkau menjadi orang Kristen semacam ini? Mari kita semua tunduk kepala, kita doa di hadapan Tuhan. Pada waktu semua tunduk kepala, saya menanya satu kali lagi, siapa yang berkata, Tuhan kasihankan saya. Saya hari ini tidak bisa mendalikan diri. Saya hari ini tidak bisa membangkang lagi. Saya harus jujur. Saya memerlukan hidup yang baru dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus memperanakan aku dan memberikan hidup yang baru seperti ini kepada aku malam ini. Barang siapa yang ingin mendapatkan hidup yang baru dari Roh Kudus, dipersilakan dengan hormat angkat tangan saudara. Siapakah hari ini mau mendapatkan hidup yang baru dari Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala. Dan saya minta Pendeta Aiter pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat pekerjaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai di Ngabang ini. Kami berterima kasih buat semua rangkaian acara dari awal hingga firman Tuhan selesai dibicarakan. Roh Tuhan sudah bekerja di dalam hati setiap saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini. Penuhilah hati mereka ya Tuhan.
Pimpinlah langkah hidup mereka ya Tuhan, dan mereka akan melayani Tuhan seumur hidup, tidak menyangkal Tuhan, dan seumur hidup dipakai oleh Tuhan hingga mereka ya temu muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.